A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami. Bulan haram itu harus dibalas pada bulan haram juga, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pada ayat-ayat yang sudah lalu Allah sudah membuat satu ketetapan bahwa bulan haram itu bulan terhormat. Di bulan tersebut tidak boleh dilakukan pertempuran. Nah, akan tetapi jika kalian kaum muslimin diserbu musuh persis di bulan haram, nah kalian jangan tinggal diam. Oh, lantaran ini bulan haram, walaupun musuh datang menyerbu, kita diam saja tidak melawan. Tidak begitu, ya. Jadi kalau musuh menyerang kita di bulan haram, maka kita di bulan itu pun harus bergerak untuk apa? Mempertahankan dari serbuan mereka. Jadi itu yang dimaksud asy-syahrul haramu bisyahril harami. Bulan haram harus dibalas dalam bulan haram juga. Itu maksudnya yang tadi. Nah, bahkan ini berkaitan dengan apa yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama dengan para sahabat berangkat melaksanakan ibadah umroh, ya, dari kota Madinah menuju kota Mekah. Ternyata ketika Rasulullah sampai di Hudaybiyah, perbatasan antara tanah haram dengan tanah halal, ya. Nah, Rasulullah di situ dicegat oleh kaum musyrikin, dan orang-orang musyrik itu tidak mengizinkan Nabi untuk masuk ke kota Mekah melaksanakan ibadah umroh, sehingga tertahanlah di tempat itu. Dan dalam tarikh kita bisa membaca, ya, ada satu peristiwa yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Nah, Sulhul Hudaybiyah itu perjanjian Hudaybiyah, yaitu yang terjadi pada tahun ke-6 ketika Rasulullah mau melaksanakan ibadah umroh dan tertahan di Hudaybiyah dengan melakukan berbagai macam negosiasi, tapi tetap saja orang-orang Quraisy tidak mengizinkan. Maka akhirnya terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian atau perdamaian Hudaybiyah, di mana dalam Sulhul Hudaybiyah itu ada butir-butir perjanjian, di antaranya apa? Wad'ul harbi asrosinina. Jadi antara Rasulullah dan kaum musyrikin sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. Kemudian juga bahwa orang-orang Quraisy tidak mengizinkan Nabi untuk melaksanakan ibadah umroh pada tahun itu. Artinya umroh Nabi itu dibatalkan, ya, dibatalkan dan dilakukan pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun ke-7. Nah, kemudian juga dalam isi perjanjian itu pun dituliskan bahwa setiap orang Mekah yang datang ke Madinah itu wajib dikembalikan lagi ke Mekah. Sedangkan orang-orang yang dari Madinah kalau datang ke Mekah itu tidak boleh dikembalikan lagi ke Mekah. Nah, itu diantara butir-butir perjanjian itu. Nah, setelah perjanjian itu ditandatangani, maka sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke kota Madinah, saat itu Rasulullah perlu
menyampaikan informasi kepada kaum muslimin yang ada di dalam kota Mekah. Jadi tidak semua orang Islam hijrah ke Madinah. Jadi ada orang-orang Islam yang secara sembunyi-sembunyi mereka tinggal di kota Mekah. Nah, oleh karena itu Rasulullah merasa perlu untuk memberitahukan, menginformasikan permasalahan ini. Maka diutuslah salah seorang sahabatnya, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Nah, diutus untuk menyampaikan informasi ke pusat kota Mekah, ke kaum muslimin yang ada di kota Mekah. Nah, akan tetapi tersiarlah berita bahwa sahabat Utsman dibunuh. Sahabat Utsman dibunuh. Nah, sehingga saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya, yang masih berada di Hudaybiyah itu kebingungan. Nah, ini mesti bagaimana? Sebab apa? Sebab ini kan di tanah haram. Kemudian ini pun di bulan haram, ya, bulan Dzulqa'dah, saat-saat ya bulan haram. Jadi di tanah haram, di bulan haram. Ya, ini harus bagaimana? Nah, sehingga Rasulullah dan para sahabat mengadakan baiat yang disebut baiatur ridwan itu, ya. Jadi mengadakan baiat. Jadi baiatur ridwan itu Nabi meminta dari para sahabat kesediaan untuk apa? Untuk menuntut balas dari apa yang dilakukan kaum Quraisy terhadap sahabatnya, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Nah, terjadilah baiatur ridwan. Nah, untung sampai juga kepada Nabi bahwa berita terbunuhnya Utsman itu merupakan berita bohong. Nah, berkaitan dengan masalah ini turun ayat yang tadi, asy-syahrul haramu bisyahril harami. Bulan haram itu dibalas dengan bulan haram. Maksudnya yang tadi, ketika kalian kaum muslimin di bulan haram ini diserbu musuh, maka kalian jangan diam. Kalian harus apa? Melawan dari serbuan itu. Walaupun itu di bulan haram, gitu. Nah, kemudian selanjutnya wal hurumatu qisasun. Di dalam Islam itu al-hurumat, setiap segala sesuatu yang terhormat, qisasun. Di situ ada sanksi, ya. Jadi dalam segala sesuatu yang terhormat ada sanksi. Makanya kalau kita buka di dalam Al-Qur'an, ketika seseorang telah melanggar kehormatan orang lain, mungkin dengan cara menggunting telinga orang lain, atau membutakan mata orang lain, atau merusak gigi orang lain, nah itu ada sanksinya. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan al-ainu bil aini wal udhunu bil udhuni wasinnu bis sinni. Gitu. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran terhadap hal apa saja yang itu merupakan hal yang terhormat, di situ ada apa? Di situ ada kisos, ya. Di situ ada sanksi hukum yang seimbang dengan pelanggaran yang kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan wal hurumatu qisasun. Dan untuk segala sesuatu yang terhormat, qisasun, ada sanksi yang seimbang, begitu. Jadi tentu qisas bukan dalam pembunuhan saja. Nah, ketika kita mencongkel mata orang lain dengan sengaja, maka itu harus apa? Harus dikisos, dicokel deh matanya. Ketika kita misalkan ngarumpungan celiwatur dengan sengaja, nah itu harus dikisos. Apa kisos? Dijauhin aku dari rumpungan deh, gitu ya. Nah, famani tada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Ini yang sudah kita ulas dulu, bahwa di dalam Islam itu dalam situasi apapun etika itu harus dijaga. Jadi
Kalaulah mereka di bulan haram melakukan penyerbuan kepada kita, maka kita jangan diam, kita harus melawan. Tapi perlawanan dan pembalasan kita terhadap perlakuan musuh jangan berlebihan. Makanya di sini sebutkan, pamani tada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum. Nah, jadi ini unsur etika, keseimbangan, jangan bertindak yang berlebihan. Dalam ungkapan ayat lain, fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bihi. Jika mereka menyiksa kalian, maka balaslah dengan apa? Dengan yang seimbang. Itu. Jadi jangan bertindak berlebihan. Jadi tidak lantaran dalam situasi perang, tidak lantaran ini kepada musuh, kemudian kita boleh bertindak sekeinginan kita, itu tidak boleh. Jadi sekalipun dalam peristiwa pertempuran, nah kemudian kita membunuh musuh, itu tidak boleh. Oh, ini lantaran musuhnya orang kafir, kemudian musuh ini lantaran di medan perang. Nah, boleh misalkan kita cincang saja tubuhnya, itu nggak bisa. Ya, nggak boleh itu. Caca gue cina ku aing atau mana? Ya. Jadi tetap ada apa? Ada etika. Bahkan seperti yang dulu saya terangkan, Nabi itu kalau membekali, menasehati tentara itu dengan bekal apa? Satu, la tatamannau liqa'al aduwi. Kalian jangan mencita-citakan ingin ketemu musuh, begitu kata Nabi. Padahal itu mau kemana? Mau perang. Tapi amanat Nabi apa? La tatamannau liqa'al aduwi. Kalian jangan bercita-cita, mencita-citakan ingin bertemu musuh, jangan. Tapi kalau memang sudah bertemu dengan musuh, haram hukumnya kalian lari, pantang bagi kalian lari sebelum terjadi pertempuran itu. Itu ya. Nah, kemudian juga apa? Hal-hal yang harus diperhatikan. Kata Nabi, kalian tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh orang yang sedang berada di tempat ibadahnya, dan tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak ada kaitan dengan peperangan. Jadi sangat jauh sekali etika yang diajarkan oleh Islam dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekarang non muslim, di mana ketika mereka melakukan pertempuran dengan seenaknya mereka mengirimkan senjata itu tidak peduli ya ke daerah-daerah, ke tempat-tempat sipil, ke rumah sakit, yang penting mereka bisa membumi hanguskan tempat dan musuh-musuh mereka. Padahal dalam Islam tidak seperti itu ya. Nah, oleh karena itu di sini sebutkan pamani tada alaikum fatadu alaihi bimithli ma tada alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Makanya di sini diakhiri wattaqullah. Kalian harus takut kepada Allah. Maksudnya apa? Ketika kalian melakukan pelanggaran dari ketentuan yang Allah sudah tetapkan, sekalipun pelanggaran itu dilakukan kepada musuh kalian, ya, kepada musuh Allah, nah kalian tetap itu bakal apa? Bakal ada sanksi dari Allah. Makanya kalian jangan melakukan tindakan yang berlebihan. Takutlah kepada Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, selanjutnya ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi, dan infakkanlah di jalan Allah, wala tulqu bi aidikum, dan janganlah kalian membawa dengan tangan kalian ila tahlukah, ke dalam kebinasaan, wa ahsinu, dan berbuat baiklah kalian, innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini
Ya, sebagian orang menganggap ini ayat qital juga, padahal bukan. Makanya kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir itu memisahkan ayat yang ini, ayat 195 dengan ayat yang tadi 194. Jadi ayat ini, ayat 195 ditafsirkan terpisah dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini sebagai gambaran bahwa ayat ini memiliki hukum tersendiri. Jadi kalau tadi kita berbicara serbuan musuh ya di bulan haram itu harus dibalas bulan itu juga. Nah, sedangkan ayat ini kaitannya bukan dengan peperangan. Ini kaitannya dengan apa? Dengan infak, dengan napakoh, gitu ya. Dengan belanja kaitannya. Nah, walaupun dulu ada orang yang salah memahami. Kalau kita buka di dalam tafsir Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir menukil riwayat ya, tentang ayat ini. Jadi dulu pernah terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani di suatu tempat, di suatu kota namanya Konstantin ya. Nah, dalam pertempuran itu ada seorang anak muda ya. Jadi ada seorang pemuda dari kaum muslimin yang tiba-tiba dia lari ke tengah-tengah musuh, dan saat itu pun pemuda tersebut ya menjadi sasaran musuh, sehingga saat itu pun meninggal. Nah, orang-orang berkomentar. Nah, katanya si pemuda itu telah tulqu biaidihi ilat tahlukah. Si pemuda itu telah membawa dengan dirinya ke dalam kebinasaan. Untung saat itu ada Abu Ayyub Al-Ansori. Kata Abu Ayyub Al-Ansori, bukan itu maksudnya. Jadi ayat wala tulqu biaidikum ilat tahlukah jangan digunakan untuk menjelaskan, untuk menafsirkan sikap pemuda tadi. Bukan. Pemuda tadi sudah benar sikapnya seperti itu, dan itu tidak melanggar, itu tidak salah. Sedangkan yang dimaksud dengan ayat ini maksudnya adalah dulu kami kaum muslimin baik Ansor ataupun Muhajir, setelah Islam semakin lama tersebar ke tiap-tiap tempat, Nabi yang asalnya sering mengajak kami untuk berangkat ke medan perang, sekarang Nabi sudah tidak lagi mengajak kami untuk pergi ke medan perang. Kenapa? Lantaran Islam sudah tersebar kemana-mana. Nah, sehingga kami, para sahabat, baik Muhajir dan Ansor, kami banyak yang berkata, sekarang kita enak. Ya, pedagang bisa fokus di pasar untuk dagang. Petani bisa fokus di sawah, di ladang untuk bertani. Sehingga uang kita yang terkuras habis dulu dipakai pertempuran gitu. Sekarang kemungkinan besar bisa apa? Nah, bisa kembali lagi lantaran kita fokus mengurus pertanian, mengurus perdagangan. Nah, ketika para sahabat berpikiran seperti itu, turunlah ayat ini. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biaidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, jadi maksud dari ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang yang oleh Allah dianggap membawa, menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan itu bukan orang yang menyerbu ke tengah-tengah musuh, tapi orang-orang yang senang-senang, happy-happy, berleha-leha hanya untuk mengurus urusan-urusan dunia. Sedangkan urusan jihad, ya, urusan perjuangan dia lupakan. Karena apa? Karena dia lebih fokus kepada urusan-urusan dunia. Orang yang hanya mengurus urusan dunia dan lupa dengan urusan akhirat, dengan urusan perjuangan, dengan urusan pertempuran, dengan urusan jihad, ya, lillahi kalimatillah. Nah, orang-orang seperti itulah yang sebenarnya yang dianggap sebagai orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam kebinasaan, ya. Jadi itu maksud dari dua ayat yang tadi. Ayo diulang lagi. Ya, diulang lagi.